Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggiang Reni. Hari ini saya akan membahas materi tentang bab 1, yaitu bagaimana takwin al-ummah menjadi fondasi penting bagi perilaku organisasi syariah. Mari kita lihat sebuah kasus nyata dari salah satu lembaga amil zakat atau LAZ besar di Indonesia. Penyidik Kejaksaan Negeri Dumai melakukan penahanan terhadap Zulfikar, tersangka korupsi penerimaan zakat. Zulfikar terlibat kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai atas amil zakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai tahun 2019 hingga 2020. Analis kami sudah melakukan wawancara bersama PLT Kajari Dumai, Zaki Fikri. Berikut keterangan lengkapnya. Telah melakukan upaya paksa penahanan kepada tersangka Zulfikar selaku penyalur, selaku pengumpul kegiatan penyaluran zakat di Kota Dumai. Kasusnya ini sudah sekitar terjadi pada awal tahun 2019 sampai akhir tahun 2020. Jadi kegiatan penyaluran zakat memang sudah ada regulasinya. Jadi mendasari dari PP 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang penyaluran zakat. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan Wali Kota Dumai tentang pelaksanaan zakat di Kota Dumai ya. Jadi sebagai tindak lanjutnya dari seluruh OPD yang ada dilakukan pemotongan 2,5% sesuai dengan ketentuan dari hasil gajinya itu. Ada juga yang sukarela. Beberapa waktu lalu atau tahun lalu, kita dikejutkan dengan berita mengenai krisis kepercayaan publik akibat dugaan penyalahgunaan dana operasional oleh oknum pimpinannya. Secara administratif, lembaga tersebut sangat rapi dan produktif. Namun, secara moral terjadi kerapuhan. Inilah yang disebut dalam materi kita sebagai krisis organisasi modern, kuat secara struktur tapi lemah secara moral, dan produktif tapi kehilangan ruh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena organisasi tersebut mungkin hanya menggunakan teori organisasi modern tanpa adanya paradigma takwin al-ummah. Takwin al-ummah sendiri adalah proses sistematis membentuk pribadi muslim, ruh jamaah, dan struktur kolektif untuk mencapai misi sosial. Dalam perspektif syariah, manusia bukan sekadar sumber daya, melainkan hamba dan khalifah. Organisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen amanah untuk memperbaiki masyarakat. Logika dari surat Al-Imran ayat 102-104 bahwa maknanya pembentukan organisasi harus dimulai dari iman dan takwa individu. Jika individunya tidak selesai dengan urusan takwa, maka organisasi yang lahir akan rapuh saat menghadapi fitnah harta atau kekuasaan. Lalu, bagaimana seharusnya bukti nyata perilaku organisasi syariah yang benar di lapangan? Yang pertama, pemimpin harus amanah. Pemimpin LAZ seharusnya tidak melihat jabatan sebagai fasilitas, melainkan tanggung jawab moral atau amanah untuk menggerakkan kebaikan. Yang kedua, orientasi maslahat dan falah. Kinerja lembaga zakat tidak hanya diukur dari berapa miliar dana yang terkumpul, produktivitas, tapi seberapa adil dan bermanfaat dana tersebut bagi mustahik. Aktivitas, keadilan, dan maslahat. Yang ketiga, ada gerak eksternal, yaitu organisasi yang sehat akan melahirkan perilaku yang benar, yaitu memberikan pelayanan dan perubahan nyata bagi masyarakat dari kelemahan menuju kekuatan. Sebagai penutup, perilaku organisasi syariah bukan sekadar teknis manajemen, ia adalah bagian dari proyek besar pembentukan umat. Kasus di lembaga zakat tadi mengingatkan kita bahwa tanpa fondasi takwin al-syakhsiyah, pembentukan pribadi yang kuat, organisasi semegah apapun akan kehilangan arah. I just had to let you know you're